Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan sebuah perlindungan kepada konsumen tersebut. Di dalam undang-undang pun sudah tertulis pasal 1 angka 1 bahwa isinya itu perlindungan konsumen menjelaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi, perlindungan konsumen ini dilakukan agar masyarakat itu aman dan tidak mengonsumsi atau menggunakan produk jadi nggak membahayakan mereka dan menjamin keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Di dalam cangkupan perlindungan konsumen ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang-barang yang diserahkan kepada konsumen itu nggak sesuai gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang disepakati konsumen sebelumnya. Nah, itu kita bisa menuntut dalam perlindungan hukum ini. Jadi yang kedua, perlindungan konsumen yang mendapatkan perlakuan atau syarat-syarat yang tidak adil. Contohnya, seperti perjanjian awal kita membeli rumah, jadi syaratnya harus DP uang 10 juta, terus misalnya harus tanda tangan dulu di atas materai, tapi setelah kita sudah melakukan semuanya dan bisa saja sebuah pemilik rumah ini tidak menepati janjinya. Nah, inilah tujuannya perlindungan hukum. Jadi bisa melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak adil seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen. Adapun tujuan hukum perlindungan konsumen yang pertama yaitu bisa meningkatkan kesadaran dan kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Jadi seperti ini maksudnya. Jadi adanya perlindungan hukum ini dapat membuat kita jadi mandiri untuk melindungi diri kita terhadap produk-produk yang berbahaya. Lalu yang kedua, bisa mengangkat harga dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan hal-hal yang negatif dari pemakaian barang ataupun jasa. Jadi kita dengan adanya perlindungan konsumen ini kita bisa jadi bisa menghindari hal-hal yang negatif maupun yang buruk karena ada proses hukumnya jika nanti melanggar. Nah, lalu yang ketiga, bisa meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Jadi kita itu bisa memilih, menentukan, juga bisa menuntut karena kan kita punya hak sebagai konsumen untuk mengonsumsi atau memakai barang-barang yang layak, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, dapat meningkatkan atau menciptakan sistem perlindungan konsumen itu dengan unsur kepastian hukum. Jadi informasi dan akses untuk mendapatkan sebuah informasi hukum ini kita dapat mengakses itu semua, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kita bisa menumbuhkan kesadaran sebagai pelaku usaha itu mengenai pentingnya sebuah perlindungan konsumen. Jadi kita itu dapat menumbuhkan sikap yang jujur, yang bertanggung jawab dalam kegiatan berusaha agar tidak curang lah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, bisa meningkatkan kualitas barang atau jasa. Jadi yang menjamin kelangsungan usaha ini jadi kita itu nggak ragu-ragu. Jadi di situ ada jaminan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen sehingga konsumen itu tidak berpikir dua kali untuk membeli atau mengonsumsi sebuah produk atau jasa tersebut karena kita sudah dilindungi oleh hukum dan suatu saat jika nanti ada kesalahan kita bisa menuntutnya dengan sebuah perlindungan hukum konsumen tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Valentina. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Nah, dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen
diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan perbatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Nah, secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan. Yang pertama, kesalahan, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdana, khususnya pasal 1365 atau 1366 dan 1367. Nah, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini juga menyatakan seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Nah, mengharuskannya terpenuhinya 4 unsur pokok. Yang pertama, adanya perbuatan. Kedua, adanya unsur kesalahan. Ketiga, adanya kerugian yang diderita. Dan yang terakhir, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab hukum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam hal melindungi konsumen dari perbuatan usaha yang melanggar hak-hak konsumen telah diatur dalam pasal IB yang ekana tentang tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Nah, secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk baik yang merupakan kerugian materi, fisik maupun jiwa dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan. Secara garis besarnya hanya ada 2 kategori, yaitu ganti kerugian yang berdasarkan atas prestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Nah, ganti kerugian yang diperoleh karena adanya prestasi merupakan baik tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban prestasi. Ini dapat terjadi apabila tidak memenuhi prestasi sama sekali, kayak terlambat atas prestasi utama atau kewajiban jaminan garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi ini dapat terjadi apabila tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat dalam memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya. Nah, sedangkan tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum beda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir di perjanjian. Nah, karena terjadinya prestasi dan akibat dari pelanggaran terhadap larangan undang-undang untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Nah, hal ini berarti bahwa untuk dapat mentintat ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur seperti adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian. Nah, yang selanjutnya penyelesaian sengketa. Nah, dalam hal perlindungan konsumen, apabila terjadi suatu sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam pasal 45. Dalam pasal ini disebutkan yang pertama, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelal usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Yang ketiga,
penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai mana diatur dalam undang-undang. Yang terakhir, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain. Yang terakhir yaitu sanksi. Nah, adapun perlindungan terhadap konsumen dalam hal pemberian sanksi dalam dunia bisnis, terdapat pihak yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, biasanya adalah sanksi adaptif. Adapun sanksi administratif yang dikenakan adalah berupa ganti kerugian besar sebesar kerugian yang dialami. Namun hal itu harus ditinjau terlebih dahulu mengenai sengketa yang terjadi, sebab dalam dunia bisnis tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pidana. Nah, hal ini dapat terjadi apabila adanya pelanggaran hukum atas larangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka selain pelaku usaha harus mengganti kerugian konsumen, pelaku usaha juga harus menanggung sanksi pidana di mana telah diatur dalam pasal dan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Yang berwenang menarik barang dan atau jasa dari peredaran adalah Menteri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.